Kasih. Sama-sama, Bapak. Baik, sebelum acara dimulai, untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Baik, Bu. Sekali lagi, saya infokan kepada Ibu Bapak semua, untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Zulensi selaku Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Bandung. Yang terhormat, Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja Wilayah Kota Bandung. Yang kami hormati, Bapak Ibu PIC Satuan Kerja Wilayah Kota Bandung. Juga yang kami hormati seluruh undangan yang telah hadir secara online pada siang hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan hari ini, Kamis 20 Februari 2025, kita semua dapat berkumpul pada acara di siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara sosialisasi penambahan form peralihan peserta PPUBU ke PBPU segmen Mandiri BPJS Kesehatan. Diharapkan acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, marilah kita memanjatkan doa agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya,
Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Wulan Melani selaku RO di BPJS Kesehatan Cabang Bandung yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesi selanjutnya yaitu pembukaan sekaligus pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Zulensi selaku Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Bandung. Kepada Ibu Zulensi, untuk waktu dan media dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Badan Usaha Sekota Bandung atau Satuan Kerja, karena saya lihat di sini ada juga yang Satker pemerintah, Bapak Ibu PIC yang mewakili dari pimpinan perusahaan dalam forum ini juga yang kami sangat sayangi dan banggakan, serta rekan-rekan dari BPJS Kesehatan. Selamat siang Bapak Ibu, Sampurasun. Sampai siang Ibu. Sampai Kasih sehat selalu Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya secara online di siang hari ini sesuai dengan saya mute all dulu ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya mute dulu semua ya, biar lebih nyaman untuk yang lain. Saya juga mohon bantuan Bapak Ibu bisa fokus di sosialisasi hari ini. Nggak banyak materinya. Kemudian yang masih belum open cam ini semoga fokus juga ya. Terima kasih yang sudah open kamera. Ada yang baru sekali ini ikut sosialisasi atau baru bergabung jadi PIC HRD di ruangan ini? Ada? Boleh di chat? Boleh di chat saja ya. Ada yang baru? Berarti sudah lama semua? Ada. Oh, ada. Oke, baik ya. Yang baru bergabung, oke. Oh, siap. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ya, ada yang baru ternyata ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai Bapak Ibu sosialisasi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk pembukaan ini khususon tidak ada ya, jadi kita langsung saja ke paparan materi. Sesuai dengan undangan kami Bapak Ibu dan flyer yang kami bagikan bahwa sosialisasi hari ini adalah sosialisasi pengalihan PPU nonaktif ke PBPU saat proses penonaktifan. Nah, ini adalah sesuatu yang baru ya. Kemudian kebijakan administrasi kepesertaan segmen PPU ini juga ada beberapa yang baru juga gitu ya. Nah, yang baru salam kenal Bapak Ibu semua, saya dengan Ibu Zulensi, Kepala Bagian Kepesertaan di BPJS Kesehatan Cabang Bandung, biasa dipanggil Ibu Lensi. Salam kenal dan selamat bergabung di BPJS Kesehatan. Nah, ini dua agenda tadi saya coba uraikan. Kita akan bahas yang pertama dulu adalah mekanisme PPU nonaktif ke PBPU. Pasti sudah tahu ya, tapi kalau saya lihat diskusi di grup dan beberapa bulan ini sejak penerapan penonaktifan PHK, sepertinya masih banyak HRD yang belum paham. Masih banyak PIC yang belum paham. Masih ada beberapa BU yang ditolak gitu ya. Kenapa saya ditolak? Kenapa saya ditolak dan sebagainya. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang tidak berkesempatan hadir itu biasanya kan kita akan share rekaman gitu ya. Nah, jadi mohon bisa menyampaikan ke rekan-rekan yang lain atau di grup juga ketika Bapak Ibu melihat yang lainnya masih miss. Nah, berarti Bapak Ibu bisa juga mengomentari gitu ya. Artinya memang PIC ini dia tidak mengikuti sosialisasi padahal kita sudah berkali-kali sosialisasi. Makanya hari ini mungkin ini sosialisasi yang ketiga untuk mekanisme penonaktifan. Plus lagi kita tambahkan di sini, mau nggak
otomasi ke PBPU, gitu ya, ketika nonaktif. Bukan. Maria Enes. Apa namanya? Mungkin belum ini kali ini. Oke. Nah, kami sampaikan sekali lagi ya Bapak Ibu, bahwa sejak terbit Perpres 59/2024, di mana salah satu perubahan Perpres tersebut adalah adanya perubahan pada ketentuan penjaminan PHK. Jadi Perpres 59 tahun 2024 adalah perubahan ketiga atas Perpres 82 tahun 2024. 2018 tentang jaminan kesehatan, Bapak Ibu. Nah, karena Perpres ini mengatur adanya perubahan ketentuan PHK, maka BPJS pun akan mengikuti. Sama seperti halnya misalnya gini, isu yang sekarang yang sering Bapak Ibu tanyakan, apa benar kelas 1, 2, dan 3 itu akan dihapus gitu ya. Nah, kami BPJS itu tidak bisa menjawab. Karena kenapa? Karena kami pun menunggu perubahannya. Nah, contohnya yang hal-hal ini adalah kaitannya dengan perubahan Perpres. Jadi, ketika Perpres ini berubah, baik kami di BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara pun akan mengikuti gitu. Bukan kita yang membuat regulasinya, tidak. Tapi pemerintah yang membuat regulasinya, kita juga melakukan eksekusinya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah Perpres 59 yang kemarin terbit di tanggal 8 Mei 2024, yang salah satu yang dirubah adalah ketentuan penjaminan PHK. Nah, kita lihat lagi, Bapak Ibu. Di Perpres 82 2018 disebutkan bahwa PHK yang berhak mendapat jaminan 6 bulan itu, kalau PHK-nya itu karena satu, adanya putusan pengadilan industrial yang dibuktikan dengan akta pengadilan. Kemudian PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris. Yang ketiga, PHK karena perusahaan pilot, ya, yang dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan. Yang keempat, PHK karena pekerja mengalami sakit yang dibuktikan dengan surat dokter. Nah, kalau Bapak Ibu pengajuan 4 penonaktifan ini, maka pegawai Bapak Ibu itu dapat jaminan 6 bulan. Ini Perpres 82 yang sebelum diubah. Ya, yang sebelum diubah. Yang sekarang sudah diubah ke Perpres 59 tahun 2024, maka kami pun akan menyesuaikan dengan ketentuan yang baru. Artinya yang 82 2018 ini sudah tidak berlaku. Clear ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang lama tidak berlaku, berarti ada sesuatu yang baru yang memang BPJS pun harus menyesuaikan. Kalau BPJS-nya menyesuaikan, maka otomatis pesertanya juga harus menyesuaikan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, latar belakangnya, karena masih banyak yang miss di sini, gitu ya. Nah, karena Perpresnya berubah, nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau searching, cari Perpres 82, cari Perpres 59 dan bandingkan. Pasal berapa yang berubah? Pasal 27. Ya. Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ini berubah ke Perpres 59 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Mana yang berubah? Ya. Di pasal 27 ayat 2-nya. Di sini yang di ayat 2. Ayat 1 dia sama, masih tetap gitu ya, masih tetap di sini mengalami tetap memperoleh jaminan 6 bulan. Nah, tapi yang disesuaikannya adalah PHK yang seperti apa? PHK yang di ayat 2-nya ini. Yang 4 tadi, sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih sudah menunggu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, karena ada perubahan Perpres di pasal 27, Perpres 82 2018 ke Perpres 59 yang tadi saya sebutkan di atas, kondisi ini itu ada di pasal 27. Nah, yang ini, yang 4 poin A, B, C, D.
berubah menjadi poin A, B, C saja. A, B, C-nya yang mana? Yang ini tadi. Jadi yang bisa mendapatkan jaminan 6 bulan tidak dilihat lagi apakah dia sakit, apakah perusahaannya bangkrut, apakah perusahaannya merger, apa perusahaannya pilot gitu ya, atau bersengketa tidak dilihat. Tapi yang dilihat adalah yang pertama, ketika dapat memberikan tanda bukti lapor pemutusan hubungan kerja dapat 6 bulan. Atau perjanjian kerjasama, perjanjian bersama yang telah didaftarkan itu dapat 6 bulan. Atau putusan pengadilan industrial yang berkekuatan tetap. Nah, dia dapat 6 bulan. Jadi BPJS itu tidak melihat lagi karena apa sih dia di PHK, itu tidak dilihat lagi. Yang penting dapat menunjukkan bukti lapor, kemudian tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja kalau di Kota Bandung gitu ya, kemudian perjanjian bersama, atau putusan pengadilan. Nah, ini kami berikan 6 bulan untuk jaminan PHK-nya. Ya. Selanjutnya, kalau perusahaan ibu masih dalam perselisihan, ya, yang poin 3, gitu ya, kalau masih dalam perselisihan, maka tidak boleh melakukan penonaktifan, ya, sampai sengketanya selesai, Dalam hal bersengketa atau perselisihan PHK masih dalam proses penyelesaian, pemberi kerja dan pekerja melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan PHK yang berkekuatan tetap. Jadi kalau Bapak Ibu PHK pegawai dan pegawainya belum menerima untuk di PHK, berarti kan masih berselisih nih. Jangan dinonaktifkan karena kita nanti akan sama-sama bermasalah, gitu ya. Kalau dia menggugat ke pengadilan ini bisa menjadi masalah. Ya Bapak Ibu, saya titip untuk yang poin 3. Ya. Nah, haknya sama dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa proses baca sendiri untuk Perpres 59 ini. Selanjutnya, kalau jenis PHK-nya mengacu ke undang-undang, nah kemudian kita sampaikan di sini, artinya dengan tadi perubahan Perpres yang tadi penonaktifan itu ada 2 jenis, PHK dan non-PHK berkasnya ya, ada PHK dan non-PHK, ini tuh kami sampaikan sekali lagi, sudah tidak berlaku. Sekali lagi ya Bapak Ibu semua, ini sudah tidak berlaku. Ya, jadi yang berlakunya yang mana Bu? Yang kita jelaskan berikutnya. Ya, jadi dokumen yang mulai berlaku penonaktifan yang kemarin kita sudah mulai share sejak Januari, kalau Bapak Ibu pelaporan nonaktif itu yang utamanya adalah 1 SPTJM. Ini formatnya. Kalau Bapak Ibu ngisi format selain ini makanya ditolak oleh tim admin. Ya. Kemudian yang kedua POM-nya adalah data peserta PHK. Ini 2 POM ini wajib Bapak Ibu, ya. Nah, tinggal di sini Bapak Ibu isi yang POM 2 ini, apakah dengan PHK 6 bulan, apakah dengan tanpa PHK 6 bulan. Di sini ada ya Bapak Ibu, dokumen jaminan dengan 6 bulan dan ada yang tidak dengan 6 bulan. Misal, Ibu penonaktifan 7 orang. 3 dengan jaminan, 4 tidak dengan jaminan. Ya, silakan diisi. Nah, yang jaminan ini, yang dengan jaminan, Bapak Ibu pilih, apa sih dokumen pendukungnya? Berarti 1, dia sudah menerima tanda bukti PHK, ya, dan laporan bukti PHK dari Disnaker. Itu yang pertama. Dapat 6 bulan. Atau, ini atau ya, berarti salah satu. Putusan pengadilan berhubungan industrial berkekuatan tetap, bisa. Atau yang ketiga, bukti pendaftaran perjanjian bersama. Ya. Nah, yang dengan jaminan ini dia ada tambahannya. Tapi kalau Bapak Ibu penonaktifan tanpa jaminan udah cukup 2 ini aja. Ya. Yang pertama dan yang kedua. Paham ya Bapak Ibu ya? Biar nggak ditolak sama BPJS. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kuncinya penonaktifan cukup 2 ini aja. Ini pertama, ini kedua. Udah. Kalau dengan jaminan berarti Bapak Ibu isi yang poin B di sini. Bu, ini mah kan dengan jaminan, yang ini mau saya hapus boleh. Gitu ya. Ini kan kalau ada dua-duanya. Kalau nggak duanya nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu. Nah,
Ketika Bapak Ibu mengupload dengan jaminan, mintanya dengan jaminan, maka tambahan berikutnya Bapak Ibu harus menambahkan salah satu dari ini. Ini yang poin C yang tadi saya jelaskan di atas, tabel A yang ke tabel B, ini yang poin C atau poin B, ya, ini poin C, poin B, atau yang atasnya adalah poin A. Sorry, dia nggak mau gerak. Nah, yang ini. A, B, atau C. Ini tuh yang tadi di Perpres 59 pasal 27 ayat A, B, atau C. Ini yang 27A atau 27B atau 27C. Nah, kalau ini dilampirkan, maka dapat 6 bulan. Itu ya, Bapak Ibu. Semoga bisa paham. Ya, nanti BPJS yang akan memverifikasi. Benar nggak sih kalau dengan jaminan 6 bulan berarti tadi dokumen bukti PHK, SPTJM, data peserta PHK, dapat 6 bulan. Kalau Bapak Ibu tanpa melampirkan dokumen PHK, hanya SPTJM dan data peserta B dan C saja, maka tanpa jaminan 6 bulan. Nah, penonaktifan PHK tidak diproses atau ditolak apabila tidak menyampaikan dokumen persyaratan penonaktifan sesuai ketentuan. Itulah yang kita tolak, data tidak valid. Bapak Ibu, kalau kami tolak datanya tidak valid, cek lagi apakah sudah sesuai dengan form ini. Yang ini 1, 2 tanpa jaminan plus 2 plus 3 3A atau 3B atau 3C. Ya. Jadi kalau dengan jaminan dokumennya 3. Tanpa jaminan hanya 2. 1 dan 2. Ya, ini 1. Sorry, ini 1, ini 2. Ya, tapi kalau dengan jaminan berarti ini 3. Yang dokumen ini 3. Ini 3, dua-duanya 3. Plus yang ini 3A, 3B, 3C. Yang ini 3A. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ini yang kami tambahkan pada kesempatan hari ini untuk sosialisasi yang barunya. Yang baru di sini, penonaktifan PPU otomasi ke PBPU Mandiri. Tapi khusus yang PHK tanpa jaminan 6 bulan. Ya, misalnya tadi yang pensiun dan sebagainya, itu tadi yang tidak bisa menunjukkan tadi. Yang 3A, 3B, atau 3C. Nah, jadi kepingin pegawainya tadi tuh langsung jadi mandiri. Bisa nggak Bu dibantu proses? Kami akan fasilitasi. Bapak Ibu tinggal tambahkan dokumen 1, dokumen 2, plus dokumen 3. Jadi dokumen 3 di sini adalah surat peralihan ex-PPUBU ke Mandiri. Jadi misalnya tadi saya penonaktifan tanpa jaminan 7 orang. Nah 7-7-nya ini ingin sekaligus daftar peserta Mandiri. Ya, ingin sekaligus daftar peserta Mandiri. Maka diisi di sini nomor kartunya berapa, nama pekerjanya siapa, nomor handphone, kemudian nomor rekening, atau kode akun ShopeePay, GoPay, Dana, dan Tokopedia, kemudian rekeningnya atas nama siapa, pilih kelas tujuannya. Nah, kalau yang besarnya ini ya Bapak Ibu. Jadi dokumen 1 dan 2 khusus yang tanpa jaminan ya. Kalau yang dengan jaminan kita nggak daftarkan mandiri. Nah, kalau Bapak Ibu ingin otomasi pegawai nonaktifnya ini menjadi peserta PBPU, silakan tambahkan yang form ini, peralihan ex PPU ke PBPU Mandiri. Maka secara otomatis nanti kami akan daftarkan yang nonaktif ini menjadi peserta mandiri. Jadi tidak perlu ke Pandawa ataupun ke kantor cabang. Ya, Bapak Ibu, kalau untuk penyesuaian mutasi penonaktifan ini sudah menggunakan EDABU versi 7.1.10 dan pilihannya di sini masih ada yang bertanya kenapa ya kok cuman PHK saja gitu ya, karena memang dipilihnya PHK.
mau dianya resign, mau dianya mengundurkan diri, mau dianya pensiun, mau dianya apalagi mangkir, Bapak Ibu pilihnya PHK. Ya, Bapak Ibu pilihnya PHK. Jadi tidak ada pilihan di luar PHK. Ya, silakan disesuaikan dengan yang ini. Pilihannya PHK. Kemudian upload dokumen yang tadi, upload dokumen-dokumen yang Bapak Ibu tadi sampaikan. Kalau form 1 dan 2 tanpa jaminan, kalau form 1, 2, 3A atau 3B atau 3C berarti dia dengan jaminan. Kalau mau ditambah bahwa yang 1 dan 2 plus pindah ke PBPU, silakan form baru yang kita kirimkan di lampiran surat undangan. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan yang pertama ya. Saya boleh minta komennya dulu. Boleh di chat apakah sudah dipahami atau ada pertanyaan terkait dengan proses ini. Materi yang pertama. Oke, paham. Terima kasih. Silakan Bapak mau dia habis kontrak, asalkan kalau misalnya nanti dapat keterangan dari Disnaker, kita berikan 6 bulan. Tapi kalau tidak menunjukkan lampiran Disnaker, ya kita tidak 6 bulan. Untuk tanpa jaminan 6 bulan, apakah cukup PKWT dan Paklaring? Kalau misalnya, siapa nih yang bertanya ya? Saya coba share dulu ya. Ini. Bapak Ibu kan ngisi penonaktifkan ini ya, form 1 dan 2 ya. Nah, kalau ini ditandatangani oleh pegawai, bisa ditandatangani oleh pegawai, udah cukup ini aja. Kita nggak akan lihat, oh lampirkan paklaringnya dan sebagainya, nggak perlu. Kalau yang tanda tangan di sini adalah yang ada di kolom ini. Ya, ada yang di kolom-kolom ini. Namanya ada di situ perwakilannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak dapat tanda tangannya, Bu, orangnya udah nggak ada, orangnya mah udah pergi, udah ngundurin diri. Ini surat resign-nya, nggak bisa kita tanda tangan. Boleh, lampirkan surat resign-nya. Orangnya udah pergi, Bu, ini ada paklaringnya, boleh, lampirkan surat paklaringnya. Jadi di tanda tangan situ di keterangannya TTD-nya dalam kurung paklaring, lampirkan paklaring. Berarti memang dia sudah keluar gitu. Jadi pada intinya kita ingin memastikan bahwa jangan sampai pegawainya masih kerja tapi dikeluarkan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Coba kita. Kalau karyawannya nggak mau pindah mandiri, cukup diedukasi saja, Bu. Nggak ada sanksi. Jadi kalau misalnya, Bu, apa namanya, pegawainya nggak mau, kita dihukum nggak, dapat sanksi nggak? Ya, ini hanya menolong, ya, memudahkan urusan orang lain gitu. Intinya gitu. Kita niatnya ya udahlah daripada dia ke Pandawa nanti antri, Pandawa juga kan antri ya. Kemudian apa namanya, ke kantor cabang antri gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu mau menolong, kita sama-sama menolong ya, kami akan fasilitasi. Misalnya penonaktifannya 50, yang pingin lanjut 10 boleh, isinya yang 10 aja, yang 10 orang aja. Bu Juhaini dari Ewindo ya. Ini untuk yang penonaktifan ini apakah harus untuk yang pindah mandiri apa semuanya? Enggak. Yang bersedia saja. Karena apa? Karena pendaftaran peserta mandiri itu kalau bunyi di perbannya memang harus disampaikan oleh yang bersangkutan. Gitu ya. Soft copy nanti dikirim ya, materinya nanti dikirim. Pindah kelas, Bu Dewi. Siang Bu, apabila karyawan resign dan didaftarkan mandiri kelas 1, apa bisa suatu saat pindah ke kelas 3? Bisa. Perpindahan kelas itu dari posisi sekarang dia daftar 1 tahun, setelah 1 tahun dia bisa pindah kelas. Tapi kalau sebelum 1 tahun belum boleh. Ya.
Kalau karyawan ingin kembali ke PBI, ya silakan mengikuti prosedur usulan PBI, gitu ya. Masih bisa lewat Pandawa, masih bisa. Pindahnya wajib kelas berapa? Bebas. Kelas 1, kelas 2 bebas pilih, ya, Bapak Ibu. Oke, baik ya. Yang bertanya di sini boleh nanti bantu teman-teman chat, ya, teman-teman RO kita bantu untuk jawab. Oke. Pak Ilham, kalau tidak otomatis dialihkan ke PBPU, statusnya langsung tidak aktif ya Bu? Betul. Dan kalau sudah lewat 3 bulan, nanti ada tagihan enggak? Enggak. Ya, enggak. Cuman tadi kalau dia mau aktivasi, nunggu 2 minggu. Nah, kan kita nggak tahu kapan kita sakit, ya. Kan banyaknya yang sekarang itu yang japri ke saya gitu ya, Bu Lensi, ini bisa nggak ya, bisa daftar nggak langsung aktif? Bisa, tapi konsekuensinya tetap dia bayar sejak dari non-aktif, bayar ke belakang, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya ke yang kedua. Semoga bisa dipahami ya penawaran kita siang hari ini. Kita masuk ke yang kedua, Bapak Ibu, kebijakan administrasi kepesertaan PPU swasta. Nah, ini yang pertama mekanisme cut-off, yang kedua himbauan rekrutmen syarat JKN aktif, kemudian layanan edabu badan usaha, oh sorry ini bukan edabu, saya edit dulu, layanan Pandawa badan usaha. Mohon maaf ya, layanan Pandawa badan usaha. Kalau edabu udah biasa. Pandawa. Biar nanti nggak rancu ya. Sebentar. Sekarang ada layanan Pandawa badan usaha Bapak Ibu. Untuk pegawai badan usaha ya, bukan untuk badan usahanya. Oke, baik, kita lanjut ya. Yang pertama mekanisme cut-off. Nah, 2 bulan ini kami banyak terima pengaduan. Gagal di selaras, kemudian gagal input gitu ya. Nah, mungkin ini kami sampaikan sekali lagi mekanisme cut-off, Bapak Ibu. Ya, kalau kurang jelas Bapak Ibu, ini nanti wilayah RO perusahaan di kecamatannya masing-masing. Bapak Ibu juga bisa dibantu oleh teman-teman kita, ya. Mekanisme cut-off. Yang pertama, mekanisme cut-off edabu, Bapak Ibu, ya. Edabu itu ada 2, ada edabu untuk pendaftaran, ada edabu untuk penonaktifan. Untuk pendaftaran, cut-off-nya N-1 setiap bulan. N-1 berarti kalau bulan ini tanggal 28, maka cut-off-nya tanggal 27. Ya. Kalau besok Maret tanggal 31, cut-off-nya berarti tanggal 30 Maret. Untuk edabu pendaftaran. Kalau untuk edabu penonaktifan, tanggal 20. Bisa paham ya Bapak Ibu? Cut-off edabu untuk pendaftaran N-1, untuk penonaktifan tanggal 20. Penting, data yang disampaikan di atas tanggal cut-off, maka status aktif atau nonaktif, jadi kalau pendaftaran dia akan aktif, kalau penonaktifan berarti dia nonaktif, akan terbentuk pada tanggal 1 bulan kedua setelah pengajuan. Misalnya pengajuan bulan Februari, ini udah di atas tanggal cut-off ya, maka dia akan terbentuknya di April. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu pendaftaran, pengajuannya ya di tanggal 28 ya,
itu nggak masuk di bulan ini, maka dia akan masuknya nanti di bulan April, nggak masuk di Maret. Demikian juga penonaktifan. Kalau Bapak Ibu pengajuan penonaktifannya di tanggal 21 Februari, maka nanti Maret tetap tertagih. Baru hilangnya di April. Itu ya Bapak Ibu ya. Mohon perhatiannya ya. Biar nggak salah lagi. Saya belum slideshow ya. Mohon maaf. Mekanisme cut-off EDABU. Berikutnya adalah mekanisme cut-off email. Dan ternyata masih ada juga yang salah email. Emailnya ke selaras saja. Tidak selaras Capwheel 5. Bapak Ibu, sekali lagi emailnya, alamatnya tolong diperhatikan. selaras.capwheel5@bpjs-kesehatan.go.id atau selaras.capwheel5@bpjs-kesehatan.go.id ya. Dan email gagal EDABU untuk penonaktifan itu bro.kc-bandung@bpjs-kesehatan.go.id. Perhatikan ya emailnya ya, dua ini yang berlaku sekarang. Yang kemarin kita sudah sosialisasi di tanggal 25 Januari. Ya. Mekanisme cut-off email ada dua juga. Ada pendaftaran, ada penonaktifan. Bedanya dengan EDABU, kedua-duanya tanggal cut-off-nya setiap tanggal 20. Ya. Untuk email cut-off-nya di tanggal 20. Dan ini penting juga Bapak Ibu, data yang disampaikan di atas tanggal cut-off, maka dia akan terbentuk di 2 bulan kemudian. Kalau lewat dari Februari berarti nanti April. Ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk diketahui. Untuk BU outsourcing, kemarin juga sudah kita kumpulkan. Mohon menjadi perhatian Bapak Ibu untuk badan usaha yang outsourcing. Ini kemarin sudah ada 3 BU yang keluhan ke kita. Ya. Kan outsourcing itu habis dari BU lama nyambung ke BU baru. Ya, betul ya Bapak Ibu yang usahanya outsourcing. BU lama udah dinonaktifin, BU baru belum didaftarin. Nah, karyawannya mau berobat. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Mohon-mohonlah ke kita. Bu, bisa nggak ini dibantu untuk pengaktifan? Sistemnya sekarang tuh susah Bapak Ibu. Kami nggak bisa pengaktifan. Yang tadi mekanisme cut-off, kalau sudah dilewat tanggal cut-off, maka dia berlaku di bulan berikutnya. Nah, untuk BU outsourcing kemarin sudah kita sampaikan, tolong Bapak Ibu berkomunikasi dengan kami. Ya, berkomunikasi dengan kami. Satu, yang kemarin itu, BU lama udah nonaktifin, BU baru nggak ngedaftarin. Jeda 1 bulan. Yang benernya gimana Bapak Ibu? BU lama penonaktifan, BU baru ngentri pemasukan di bulan yang sama. Jadi kalau sudah ditentukan misalnya menang, kan kalau untuk lelang pengadaan barang dan jasa itu kan enggak pengumuman bulan ini langsung bulan ini kan. Mereka juga punya mekanisme kan gitu ya. Jadi pengumuman bulan Februari untuk kontrak per kapan? Pasti bulan Maret dan seterusnya. Kalau pengumuman bulan Desember berarti untuk kontrak Januari dan seterusnya. Betul ya? Nah, jadi bagaimana ini gitu ya? Kalau Bapak Ibu menerima pengumuman lelang bulan ini untuk nanti per Januari, misalnya di Desember ini ya, menerima pengumuman di Desember untuk kontrak di bulan Januari, maka kewajiban yang menang lelang Desember sudah harus ngentri. Ngentri EDABU. Kalau gagal, konfirm ke RO. Gagal itu di Pandawa. Tapi kalau Pandawa sudah lewat tanggal cut-off, Bapak Ibu konfirm ke kami. Ke RO-nya. Ya, tolong kerjasamanya ya Bapak Ibu. Karena dari sisi kemanusiaan kami nggak tega kalau ada pegawainya yang ingin berobat. Tapi dari sistem kami belum bisa untuk tadi, untuk mengakomodir.
Ya, sekali lagi untuk perusahaan outsourcing. Pada saat Bapak Ibu pengumuman pemenang lelang, ya, Bapak Ibu menang tender proyeknya, menang bulan ini, nanti untuk bunyi proyeknya itu kapan? Diumumkan di bulan Februari untuk bulan Maret, berarti kan? Maka Ibu Bapak harus ngentri di bulan Februari. Tapi Bu, kami diumumkan itu di tanggal 25, sudah lewat tanggal cut off. Ya, Edabu masih N-1, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tarik dari Edabu. Tadi ya bisa narik dari Edabu. Yang gagal Edabu gimana Bu? Khusus BU outsourcing. Yang gagal Edabu, Bapak Ibu confirm ke RO-nya, kasih tahu ke RO-nya, atau confirm ke saya. Kalau RO-nya nggak respon, Bapak Ibu chat saya. Bu Lensi, saya dari PT ini, kami menang tender per ini, 11 sudah kami input di Edabu, yang satunya gagal. Ini sudah lewat tanggal cut off. Tapi kami pinginnya semuanya masuknya bulan depan. Gitu. Ya. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu ya, biar kita sama-sama nanti nyaman. Ya, biar kita sama-sama nyaman. Ya, untuk khusus BU outsourcing. Ya. Jadi sekali lagi menang tendernya bulan ini berarti bulan ini harus nginput. Ya. Jangan sampai nanti BU lama sudah penonaktifan, BU baru belum pendaftaran. Di bulan ini kami banyak banget dapat pengaduan, ya. Mohon perhatiannya Bapak Ibu, khusus untuk BU outsourcing. Kemudian untuk yang BU outsourcing yang dapat pengadaannya dari APBD dan APBN, Bapak Ibu. Mohon menjadi perhatian. Kami selalu dilakukan oleh uji petik, di mana Bapak Ibu kalau sumbernya APBD dan APBN pasti akan selalu diaudit. Ya. Kalau Bapak Ibu menang proyeknya itu 30, maka Bapak Ibu harus daftarkan 30. Tapi Bu ada yang PBI, dia nggak mau dipindahin, nggak isu. Nanti Bapak Ibu kalau tidak mendaftarkan nanti akan kena audit pengembalian. Kenapa? Karena kan mereka sudah bayar ke Bapak Ibu uang BPJS-nya. Kenapa tidak disetorkan kepada BPJS Kesehatan? Bapak Ibu menerima BPJS Kesehatannya dari vendor dari user A 70. Tapi yang didaftarkan ke kita 50. Berarti nanti ada selisih 20 yang Bapak Ibu nggak bayarkan iurannya. Itu dikembalikan. Nah, makanya saya mohon, kalau yang dapat kontrak dari APBD dan APBN yang bersumber duitnya pengadaan barang jasa ini dari APBD dan APBN, tidak ada isu, Bu, ini nggak mau didaftarkan karena sudah dapat PBI. Ini nggak mau didaftarkan karena sudah dapat yang dari suami istrinya. Ya, ini kami dilakukan uji petik. Kita nggak bohong Bapak Ibu. Karena ini duit negara yang selalu dilakukan audit setiap tahun. Ya, kemarin ada uji petik dari BPK yang diperiksa adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Akhirnya temuan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu terutama yang outsourcing harus paham soal ini. Ya. Badan usaha wajib menonaktifkan sesuai dengan periode kontrak. Kalau Bapak Ibu kontraknya Januari sampai ke Desember, Desember penonaktifan. Gitu ya, penonaktifan. Dan berkomunikasilah kepada pemenang tender proyek yang berikutnya, Pak. Kami sudah penonaktifan ya Pak, karena kami selesai di Desember. Bapak input bulan ini biar nanti Januarinya aktif. Gitu ya. Badan usaha pengadaan barang jasa wajib langsung mendaftarkan yang tadi saya sampaikan. Pendaftaran wajib dilakukan melalui Edabu. Kalau gagal Edabu lewat tanggal cut off, maka confirm ke RO. RO-nya nggak ada respon, sampai N-1 Bapak Ibu chat saya. Sekali lagi ya, sampaikan kepada kepala bagiannya. Kalau nanti bukan saya ya berarti kepala bagian yang lain. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini badan usaha wajib memperhatikan status kepatuhan BU. Yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu dapat dari APBD dan APBN, di situ nilai kontraknya untuk 70 orang, tapi Bapak Ibu daftarkan hanya untuk 5 orang, 50 orang.
Itu nggak boleh. Ya, sekali lagi khususnya untuk BU outsourcing. Nah, ini email tadi yang kita detailkan Bapak Ibu, ini email selaras, CC pendaftaran KCU Bandung dan email bro. Untuk apa Bapak Ibu yang selaras pendaftaran? Ini ada gagal edabu daftar baru, tenaga kerja asing, tambah keluarga gagal edabu, update nyonya, update NIK, penambahan 1%. Selaras itu akan memproses maksimal di 5 hari kerja. Bapak Ibu monitoring H-1. Tanggal cut off-nya tanggal 20. Nah, kalau Bapak Ibu sudah meng-email di bawah tanggal 20, tapi ternyata jawaban selaras dia harus revisi, boleh konfirm ke kami. Ya, jangan sampai nanti, aduh Bu, ternyata ditolak sama Pandawa. Kemarin gajinya nggak saya input. Tapi saya ngemail lagi di tanggal 25, udah nggak bisa, karena udah tanggal cut off. Gitu. Padahal saya kemarin emailnya masih di tanggal 20, gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti ada revisi, kita akan bantu manual di cabang. Gitu ya. Jadi per minggu ini nih kita akan berprosesnya begitu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini email Bro Bandung untuk penonaktifan gagal di Dabu, cut off-nya di tanggal 20, nanti monitoring N-1, monitoring secara berkala. Terutama tadi yang saya jelaskan. Kenapa ya saya ditolak? Karena dokumen tidak valid. Sesuaikan tadi dokumen penonaktifannya. Ya, yang form 1, 2. Ya. Kemudian di sini email urgent atau SITO yang membutuhkan keaktifan segera. Contohnya apa? Penambahan peserta baru yang Bapak Ibu belum bisa bayar. Ini bisa email SITO ini 0 sampai jam 8 sampai 17. Tapi Bapak Ibu wajib mohon di data masing-masing pekerja di perusahaan untuk anggota keluarga yang belum terdaftar, nggak usah nunggu SITO. Ya, baru email, ini mah nikahnya udah 10 bulan, tapi baru diinput sekarang. Itu kan bukan SITO jatuhnya ya. Gitu. SITO misalnya BBL, perlu dirawat dan sebagainya gitu ya. Baru menikah, tapi tiba-tiba udah sakit gitu ya, udah masuk rumah sakit. Nah, itu SITO. Tapi kalau udah lama, lebih ke tidak SITO sebenarnya. Ya, Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu email ke Selaras, jangan lupa pakai badan email ya seperti ini. Ini badan emailnya standar, ada kode BU, ada nama BU, terus kantor cabang, kemudian keperluannya apa? Mutasi, reaktivasi, dan sebagainya. Silakan diisi sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan dengan tabel yang tadi. Ini saya email ke Selaras keperluannya apa. Ya, biar nanti petugasnya paham dan datanya diproses clear, nggak bolak-balik. Ya. Nah, form pengajuan email ke Selaras, Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu unduh di grup BU, ada di deskripsi grup. Kan semua semoga sudah bergabung dengan grup masing-masing ya, atau dengan RO yang tadi lihat. Kalau belum bergabung minta di-add. Di situ dokumen penonaktifan, dokumen selaras, template pengajuan, Excel dan sebagainya ada di deskripsi grup badan usaha masing-masing. Ya, ini ada deskripsinya di grup masing-masing ya. Alamat, kemudian proses penonaktifan, formnya dan sebagainya itu ada di email tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya yang pertama untuk kebijakan administrasi kepesertaan. Semoga masih pada fokus ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, himbauan rekrutmen syarat JKN aktif. Ada belum? Ada enggak perusahaan yang mempersyaratkan JKN aktif saat rekrutmen? Boleh dong di komen, di komentar, ada enggak? Di chat. Siapa perusahaan yang ketika menerima pegawai sudah mempersyaratkan JKN aktif? Oke, Raikadia Solusi Teknologi. Pak Ganjar belum.
Tidak. Geraha Kumanindo enggak. Trijaya enggak. Siapa lagi nih? Tidak. Banyak yang enggak ya? Oke. Nah, hari ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, biar Bapak Ibu, ini kita mengajak ya, maksudnya. Kan Bapak Ibu suka dapat masalah kan? Baru menerima rekrutmen pegawai, istrinya lahiran, baru menerima pegawai gitu ya, anaknya sakit. Pernah nggak? BPJS-nya belum didaftarin. Sering kan? Nah, ini tidak akan pernah terjadi kalau Bapak Ibu bikin syarat rekrutmen BPJS aktif. Artinya apa? Walaupun nanti sama Bapak Ibu belum sempat untuk didaftarkan, ya kan? Dia sudah punya JKN aktif yang punyanya sendiri. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagi yang belum, yang mau memulai, ini kami sangat apresiasi. Ya. Ini kan BPJS aktif itu kan bisa dia dapat yang mandiri, bisa dia bayar sendiri, bisa dia yang PBI, bisa dia dari suaminya. Yang penting nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti wawancara pegawainya, dia download mobile JKN. Bagaimana Bapak Ibu memastikan dia aktif atau tidak? Satu, bisa download mobile JKN. Nanti statusnya kan aktif. Gitu ya. Nah, yang kedua, nanti suruh dia cek di Pandawa. Layanan Pandawa, pilihnya apa? Pilih layanan informasi. Pilih layanan informasi, kemudian nanti pilih masukkan NIK dan tanggal lahir. Nanti akan muncul dia punya BPJS aktif atau tidak. Jadi nggak isu apakah dia BPJS mandiri atau apakah dia penerima bantuan gitu. Tapi Bapak Ibu sudah bikin ketentuan, oh kalau mau ngelamar ke kami punya BPJS aktif. Jadi saat nanti Bapak Ibu belum daftarkan ke BPJS Kesehatan gitu ya, kalau anaknya sakit, pastikan ya kalau menikah berarti yang aktif apa ya sekeluarga. Jangan nanti BPJS bapaknya aja yang ada gitu ya. Sudah menikah, sudah. Punya istri aktif enggak? Ternyata enggak aktif gitu ya. Nah, coba nanti Bapak Ibu syaratkan. Ini himbauannya Bapak Ibu ya. Beberapa karyawan kami mengeluh registrasi mobil JKN ada error di verifikasi wajah. Dilewati saja Bapak Ibu. Dilewati saja. Jadi enggak pakai verifikasi wajah. Nah, ini nih, Jaindo Bojong Loa Color. Percobaan 3 bulan. Nanti kalau di masa percobaan itu sakit, dia nggak punya BPJS, gimana Bu? Dia lapor ke tenaga kerja, Ibu bisa dalam masalah Bapak Ibu, Bu Popi. Gitu. Karena tadi dibunyi undang-undang tenaga kerjanya, dia sudah berhak jaminan sosial sejak terjadinya hubungan industri. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang kedua ini Bapak Ibu, kami menghimbau tadi kalau sekarang masih ada yang belum gitu ya, kami himbau perusahaannya mempersyaratkan JKN aktif untuk rekrutmen. Kalau yang sudah mah alhamdulillah ya keren, tetap dipertahankan. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, ini beberapa impres sudah jalan, jadi syarat SKCK sudah BPJS aktif. Nah, apalagi kan begini, pada saat orang mau melamar kerja, pastikan dia punya harus melampirkan SKCK. Nah, kalau dia bikin SKCK, harusnya dia sudah punya JKN aktif. Bikin SIM, sudah harus punya BPJS Kesehatan. Coba, misalnya Bapak Ibu rekrut pegawai, punya SIM C, punya. Berarti dia harusnya punya BPJS aktif, gitu ya. Tapi ini kadang-kadang mungkin tidak aktif BPJS-nya, karena memang sistemnya kalau yang SIM belum ngunci. Kalau SKCK sudah ngunci untuk di Polres dan di Polda. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini himbauan saja karena kami tadi banyak HRD yang bilang Bu Lensi ini karyawannya baru masuk 2 hari tapi udah sakit, baru kita daftarin hari ini. Ya tadi mekanisme cut off, daftar bulan ini, aktifnya bulan berikutnya.
Jadi gimana dong, bisa aktivasi enggak? Nah, nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Yang berikutnya, yang ketiga, layanan Pandawa Badan Usaha, Bapak Ibu. Sekarang Edabu itu kan memang fasilitator buat Bapak Ibu semua. Nah, ini dikembangkan layanan Pandawa bagi badan usaha biar tidak semuanya oleh HRD. Misalnya nih, sekarang kalau karyawan Bapak Ibu kalau di Bandung sih oke ya. Tapi kalau misalnya Pak Stephen di mana Pak? Ada yang di Karawang Bu, ada yang di Purwakarta gitu ya. Pak Supriyadi mana? Ada yang di Garut gitu ya. Karyawannya. Nah, kalau karyawannya yang jauh-jauh, dia lahiran, dia menikah gitu ya, langsung aja jangan lupa suruh ke Pandawa untuk tambah anggota keluarganya. Yang penting dianya sudah aktif. Ini sudah tersedia di layanan Pandawa untuk menambah keluarga, Bapak Ibu. Ya, jadi tapi ini harus dilakukan oleh pegawainya, bukan oleh HRD-nya. Yang tadi saya contoh, Bu, kami di Bandung pusatnya, tapi karyawan kami ada yang di Manado, ada yang di Sulawesi, dan sebagainya. Nah, kalau dia mau daftarin anaknya, ya bisa sendiri, nggak harus ke HRD. Gitu. Kalau dia mau aktivasi kuliah anaknya, bisa juga sendiri, nggak khusus HRD. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya apa? Layanan Pandawa. Kalau dia mau update nik bayi baru lahir, ya bisa sendiri, nggak harus ke HRD, lewat Pandawa. Dan yang terakhir untuk ubah nomor handphone, ya bisa sendiri dilakukan oleh yang bersangkutan, tidak harus HRD. Tapi kalau sama HRD masih boleh. Kalau ngemail ke Selaras, kalau tadi yang aktivasi 21 bisa lewat EDAP. Ya, Bapak Ibu, itu ya. Itu yang ketiga. Semoga ini hal-hal baru ya yang itu Pak Robi, kami mau daftar baru, kontak ke siapa? Boleh tuh. Anak yang bisa ditanggung oleh pekerja maksimal usianya 21 tahun. Jadi kalau dia tidak kuliah, usianya 19, 20, masih bisa. Tapi begitu dia ulang tahun ke-21, kalau nggak kuliah, stop. Ya, sudah stop, itu harus mandiri. Gitu ya, anak. Yang gagal Edabu, Pandawa ya, Bapak Ibu ya, yang gagal Edabu. Belum, tambahan 1% belum bisa Pandawa. Perubahan NIK bisa, tadi yang layanan BBL boleh. Saya mah ada di grup, Bapak. Di seluruh 18 grup BU itu saya ada di situ. Oke, sudah ya. Jadi Bapak Ibu, tadi informasinya ya, layanan Pandawa sekarang itu sudah bisa aktivasi 21 tahun, perubahan nomor handphone, tambah keluarga, dan update BBL untuk PPUBI. Boleh silakan di-share ke, nanti playernya di-share oleh teman-teman, silakan Bapak Ibu share ke pegawainya masing-masing. Utamanya pegawai yang jauh-jauh yang nggak ada di Bandung, ya, yang susah menghubungi Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang 4 adalah cicilan tunggakan peserta alih segmen rehab versi 2.0. Ini apalagi gitu ya. Pastikan sudah download mobile JKN Bapak Ibu. Nah, apa yang baru di rehab 2.0 saya sampaikan di sini untuk PPU yang alih segmen. PBPU yang menunggak, yang alih segmen. Maksudnya gimana, Bu? Kan kita sampaikan, kalau yang nunggak, karyawan Bapak Ibu yang nunggak, dia bisa beralih ke perusahaan tanpa melunasi. Berarti kan masih ada tunggakan.
Nah, dengan rehab versi 2.0, Bapak Ibu, kebayang ini sudah sangat diringankan sekali. Dengan minimal dia menunggak 2 bulan, ya syaratnya, dan dia bisa mencicil selama periode 36 bulan atau 3 tahun. Dengan cicilan minimal 35.000. Maksudnya gimana, Bu? Kalau orang nunggaknya 200, ya nggak nyicil 36 bulan. Berarti 200 dibagi berapa sih yang minimalnya 35? Berarti nyicilnya bisa berapa kali tuh? 35, 5 kali gitu. Ya, bukan 36 bulan. Tapi kalau misalnya tagihannya 1.750.000, ada hitungannya di sini. Bentar ya. Di analogi kayaknya ya ke bawah. Nah, ini dia tunggakannya 1.750.000 dibagi 36, dia teh bisa nyicil sebulannya 48.000 gitu ya. Karena cicilannya kalau dulu kan 6 bulan doang ya. Nah, sekarang bisa nyicil 36 bulan. Khusus yang sudah alih segmen. Saya clearkan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang mandiri masih tetap 6 bulan. Ini mah yang udah pindah. Yang udah pindah jadi karyawan Bapak Ibu. Yang udah pindah ke yang gratis. Tapi punya tunggakan. Dia bisa nyicil 3 tahun. Ya, dengan jumlah cicilannya minimal 35.000. Maksudnya gimana, Bu? Kalau utangnya 200.000, ya nggak bisa dibagi 36 karena minimal nyicilnya 35.000, berarti cuma boleh 5 bulan. Nanti saya nggak tahu nih aplikasinya sudah dideploy atau belum, boleh nanti Bapak Ibu yang karyawannya pula tunggakan boleh dilihat. Nanti pilihan bulannya itu akan menyesuaikan dengan jumlah tunggakannya. Gitu. Misalnya dia 200.000, dia bisa pilihnya 5. Kalau dia tunggakannya misalnya 1.500.000, dia bisa pilih 36 bulan. Nah, harapan kami Bapak Ibu dengan rehab 2.0 ini lebih ringan. Ya, selama menjadi pegawai dia bisa mencicil. Beda yang dulunya itu mencicil berapa? Cuman 6 bulan. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya yang kita share di sore hari ini terkait dengan rehab sudah kita sampaikan. Jadi bisa mencicil selama 36 bulan. Tata caranya gimana? Ini ada tata caranya. Nanti boleh materinya nanti akan kita bagikan. Bapak Ibu silakan nanti dibagikan juga ke pegawai kalau yang bersedia. Pada intinya itu harus apa namanya lewat mobile JKN oleh yang bersangkutan. Ya. Nah, jadi kesimpulannya setelah sosialisasi diharapkan bisa paham 2 agenda ini ya. Kemudian kalau ada PIC-nya berganti agar diinformasikan ke kita. Kemudian sosialisasi kembali kepada pegawai Bapak Ibu yang rehab 2.0 dan yang terakhir ya, tolong bantuannya kepatuhan pendaftaran pekerja dan pelaporan upah. Ya. Itu saja Bapak Ibu mungkin sosialisasi kita sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan, saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Zulensi atas paparan materinya. Sebelum lanjut ke sesi diskusi, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum absen kehadiran, dimohon untuk dapat absen di link terbaru, karena link yang lama sudah full ya Bapak Ibu. Sekali lagi kepada Ibu Bapak yang belum absen kehadiran, dimohon untuk absen di link terbaru di chatroom ya. Baik, kita lanjut ke sesi diskusi. Untuk ketentuannya, yang ingin bertanya boleh langsung raise hand. Nanti akan saya panggil. Bagi Bapak Ibu yang saya panggil, boleh langsung di-unmute dan kalau bisa di-on-kan kameranya. Dan bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya di 5 orang ya. Baik. Kepada PIC BU Labkes, boleh Ibu di-unmute dan dimohon untuk on cam. Siap, izin.
Izin bertanya nih Mbak, kebetulan kami dari Labkes Provinsi Jawa Barat ini kan baru ya, baru bergabung. Intinya gini, kami tuh pegawai kami dulunya masuk di APBD. Nah, kebetulan kami ada BLUD. Nah, di BLUD kami itu ada 9 orang pegawai. Dan di 9 pegawai ini baru terdaftar di bulan Februari ini. Tapi secara kontrak dari bulan Januari ya Mbak. Nah, pada saat pendaftaran itu kan tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 ya. Ternyata telat untuk didaftarkan di BPJS Kesehatan. Tapi dari pihak kami itu sudah memotong untuk BPJS-nya. Nah, itu seperti apa ya, Mbak? Jadi BPJS ke-9 pegawai kami itu udah kami potong nih di bulan dia gajian. Gaji pertama mereka berarti kan di bulan Februari baru kami bayarkan nih untuk gajinya. Nah, itu udah kami potong untuk 9 pegawai ini untuk BPJS kesehatannya. Ternyata memang telat pendaftarannya. Nah, itu seperti apa baiknya? Karena uangnya sudah ketarik di bendaharanya dan sudah dibayarkan ke pegawai masing-masingnya. Nah, itu baiknya kami seperti apa ya, Mbak? Mangga kepada Ibu Lensi, atau mau ditampung dulu Ibu? Iya, ditampung dulu ya. Makasih Ibu, pertanyaannya kita tampung dulu ya. Tok, lanjut. Baik untuk selanjutnya kepada Ibu Yuke. Boleh Ibu untuk di-unmute dan dimohon untuk on cam Ibu. Belum di-unmute, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu sebelumnya maaf barangkali tadi penjelasan dari Ibu saya ada yang kelewat. Saya mau tanyakan tentang yang tunggakan tadi ya Bu ya. Jadi untuk awalnya itu kita menarik dulu. Jadi kalau ada yang kita cek ternyata ada keterangannya ada tunggakan, berarti saya tarik dulu gitu ya ke perusahaan. Baru nanti pengajuan yang cicilan tadi ya Bu ya, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, pemeriksaan untuk mengenai pemeriksaan ini ya Bu ya, pemeriksaan kepatuhan ya Bu. Untuk pemeriksaan kepatuhan itu apakah memang 1 tahun 1 kali atau apakah bisa dalam 1 tahun itu ada beberapa kali pemeriksaan kepatuhan? Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kepada Puskopkar PTPN 8. Mangga Bapak atau Ibu untuk unmute dan dimohon untuk on cam. Assalamualaikum, izin bertanya Bu, kita punya kita punya pegawai PKWT. Sebagian besar mereka itu awalnya PBI. Nah, setelah saya alihkan sekarang ke PPU. Mereka itu kan kontrak ya kerjanya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung kontrak kerja kita juga dengan pihak ketiga. Kalau dengan sistem yang tadi, pada saat kita nonaktifkan, otomatis harus pindah ke peserta mandiri, itu bagaimana ya Bu? Karena mereka juga sebelumnya kan sebagai PBI gitu. Setelah mereka tidak bekerja di kita, mereka kembali ke yang tidak berpenghasilan lagi gitu. Nah, itu bagaimana ya Bu? Seperti itu. Ya. Makasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Miftahul Hidayat. Boleh Bapak mangga untuk unmute dan dimohon untuk on cam. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Ya, pertanyaan saya Bu, terkait dengan Ibu yang sudah Ibu jelaskan ya. Ini
berlaku di cabang Bandung saja, Bu, atau seluruh instansi BPJS Kesehatan ya, Bu, untuk PPU beralih ke mandiri, Bu. Dan untuk surat formulirnya itu ada di bisa didapatkan di mana gitu ya? Kalau yang kita bisa lihat kan kita bisa download PIC Badan Usaha kan bisa download di EDABU ya, Bu, untuk keterangan penonaktifan gitu ya. Itu satu, Bu. Untuk yang kedua, untuk pelampiran surat penonaktifan di bagian daftar list karyawan, tadi kan Ibu jelaskan bahwa ketika karyawannya memang sudah tidak ada gitu ya, di situ kan dijelaskan ada tanda tangan dari perwakilan dari karyawan gitu ya, Bu, karyawan yang keluar gitu ya. Karena beberapa kali saya melakukan penonaktifan dengan tanda tangan itu bukan dari karyawan yang ada di list penonaktifan itu kami ditolak, Bu. Padahal kan sudah jelas ya di situ tertulis bisa diwakilkan oleh instansi serikat pekerja gitu ya. Tapi kenapa ditolak ya, Bu? Gitu. Itu aja, Bu, dari saya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir kepada Bapak Nurdin dari CV Trijaya. Mangga Bapak, bisa di-unmute dan di-on cam. Pada Bapak Nurdin. Sebentar. Ada nggak? Ada Ada Pak. Pak. Ada. Bentar. Halo, selamat siang Bu. Selamat Selamat siang. siang. Ini ya, maaf ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Yang Iya. pertama, saya kan ini di luar dari topik yang Ibu tadi bahas ya. Yang Ya. pertama, saya udah kirim email ke Selaras perihal karyawan yang saya masukkan untuk dimasukkan gagal EDABU. Tapi sampai saat ini kan ini cut off-nya tanggal 20 nih Bu. Iya. Saya cek di EDABU-nya belum masuk terus, masih terteranya itu terdaftar pekerja mandiri, belum Ya. masuk di perusahaannya kita. Itu yang pertama. Yang keduanya kan per bulan awal bulan ini ada yang resign tuh udah saya nonaktifan, tapi ada apa penolakan atau apa saya lupa lagi tuh di EDABU-nya itu. Itu kira-kira solusinya gimana nih Bu? Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mangga kepada Ibu Zulensi untuk waktu dan medianya. Dipersilakan untuk menjawab. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Semoga bisa sharing juga bagi yang lain ya. Mungkin mohon maaf pertanyaannya yang lain yang masih raise hand boleh dilanjut di chat ya, nanti teman-teman bantu karena setelah ini masih ada kegiatan. Saya mohon maaf, kita buka satu sesi saja. Yang pertama tadi dari Labkes ya, masih bergabung ya Ibu siapa tadi dari Labkes. Pegawainya APBD Provinsi Jawa Barat, BLUD gitu ya, dari Labkes Provinsi, seharusnya seyogyanya memang dia per bulan Januari. Nah, tapi begitu di-input di bulan ini memang otomatis kan dia akan masuknya di bulan Maret. Tapi udah keburu dipotong gitu ya. Nah, kami sarankan jika tidak disetor kepada BPJS, kan misalnya gini, Ibu punya udah motong buat 12 bulan. Tapi kewajiban menyetor ke BPJS hanya pada sampai 10 bulan saja. Misalnya nanti Maret sampai Desember. Yang 2 bulannya kembalikan. Ya, yang 2 bulannya kembalikan. Jadi tidak bisa misalnya Bu boleh nggak dibayarin aja karena ini kontraknya sudah 1 tahun. Nah makanya tadi kami selalu menyampaikan ya mungkin karena ini baru juga ya belum terinfo gitu ya, dan biasanya juga yang pembiayaan dari APBD dan APBN selalu setiap akhir tahun itu kita konfirmasi ini mau terdaftar sejak Januari atau tidak gitu, karena kami tahu bahwa periode penggunaan anggaran APBD dan APBN ini memang dia periode 1 tahun anggaran Januari ke Desember gitu ya. Nah saran kami kalau misalnya ada PIC yang di dalam grup ini Desember itu
konsul ya kalau ada hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau balik lagi tadi pertanyaannya, bagaimana nih yang sudah kita potong? Kita kan potong Januari, sementara nggak kita setor. Kami sarankan kembalikan daripada nanti menjadi temuan. Dan itu juga tidak boleh di Undang-Undang 24 2011. Ya, memungut tapi tidak menyetorkan itu nggak boleh. Itu ya, Ibu. Tadi Ibu siapa yang dari Labkes? Boleh chat di grup kalau sudah form. Oh, saya belum masuk grup. Boleh dimasukin ya, Bapak Ibu ya. Artinya gitu ya, Bu. Terima kasih responnya. Kemudian yang kedua, dari Bu Yuke. Nah, Bu Yuke, bukan Ibu yang motong ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, nanti akan jadi masalah. Kecuali kalau ada persetujuan dari pegawainya. Pang motongkan Bu cicilannya, misalnya. Pang motongkan bandara. Itu boleh. Dalam peraturan apa ya, mungkin pegawai, kemudian dalam peraturan yang lain gitu ya. Kita itu tidak boleh sembarang memotong hak pegawai kalau tanpa ada persetujuan. Gitu ya. Baik di perusahaan swasta ataupun di perusahaan pemerintah. Kalau yang pemerintah biasanya nanti kalau ada audit kena. Nah, termasuk cicilan, Bu. Kalau tidak ada persetujuan dari pegawai jangan, ya. Ini untuk yang cicilan ini dilakukan sendiri oleh pegawai. Ya, Bapak Ibu mereminder saja. Ini sekarang ada program baru di BPJS Rehab. Kamu download mobile JKN, nanti mencicilnya di sana, gitu. Ya, mencicilnya di sana di masing-masing, gitu ya. Tapi Bu, kami pinginnya nanti kalau kami pingin mengontrol. Soalnya kalau misalnya nanti sama dia sendiri itu teh nggak dikerjakan bagus, tapi harus ada surat kuasa pemotongan gitu. Jangan langsung Bapak Ibu yang mencicilnya gitu ya. Harus ada kuasa dulu, persetujuan dulu bahwa motong gaji untuk mencicil tunggakan, dan mobile JKN-nya pun pendaftarannya juga sudah dilakukan untuk program cicilan. Jadi tinggal nyetor gitu. Gitu ya Bu Yuke ya. Untuk yang ke-1. Nah, untuk yang kedua, pemeriksaan kepatuhan. Minimal itu 1 tahun 1 kali dan bisa lebih dari 1 kali. Bisa BPJS kalau dari ketentuan bisa melakukan pemeriksaan itu dari pengaduan berdasarkan analisa sendiri ya, atau dari arahan gitu ya. Nah, kalau misalnya badan usaha sudah diperiksa Januari, tapi ternyata ada pengaduan, bisa Februarinya diperiksa lagi, Bu. Jadi dia tidak harus 1 kali, tidak harus juga lebih dari 1 kali. Gitu. Nah, yang kedua kita melakukan analisa mandiri. Kalau kita lihat ada ketimpangan, Bapak Ibu, ada ketimpangan, oh ini kita kok begini ya misalnya, kok begini, kita ada indikasi, wah sepertinya ini nggak patuh gitu ya. Ya kita periksa lagi, karena mungkin pemeriksaan yang pertama pengujian datanya kurang. Kita periksa kembali gitu ya. Kalau ternyata pengujian datanya yang kedua sudah valid ya sudah aman. Artinya tadi tidak menutup kemungkinan dalam 1 tahun itu diperiksa lebih dari 1 kali. Gitu ya, Bu Yuke ya. Oke, kemudian dari Puskopkar. PKWT itu sebagian PBI. Kemudian pindah ke PPU gitu ya, kontrak bisa 3 bulan gitu ya, kemudian berhenti. Begitu ya, Bu. Nah, apakah dengan sistem yang otomatis kemandiri ini muncul tagihan sementara nggak punya penghasilan dan kepinginnya kan PBI. Nah, sifatnya tadi Bapak Ibu sekalian, yang penawaran tadi itu sifatnya ada persetujuan dulu. Jangan nanti langsung otomatis didaftarkan kalau pegawainya tidak bersedia gitu. Jadi ini tadi yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu ini khusus karyawannya yang ingin pindah ke mandiri saja yang POM ini. Misalnya tadi penonaktifan ada 50 pegawai tapi yang mau pindah cuma 10. Jadi ini yang diisi cuma 10 saja.
Bu, saya penonaktifan 30, tapi nggak ada yang mau pindah mandiri. Ya udah, nggak usah. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nggak usah. Ini sifatnya tidak pemaksaan. Nah, tadi nyambung ke pertanyaan Pak Nurdin, apakah ini sama dengan cabang yang lain? Enggak. Ini cuman KC Bandung saja. Yang kita ingin mencoba untuk memudahkan kemudahan bagi peserta dan PIC di Bapak Ibu. Ya, jadi tidak berlaku sama di KC yang lain. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti ini mendapat respon yang positif, pasti nanti akan diikuti oleh cabang-cabang yang lain, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Begitu ya, yang dari Puskopkar ya. Jadi tidak otomatis ya, Bu. Kalau misalnya dia bersedia, Ibu ajukan. Tapi kalau karyawan nggak mau, saya mau nunggu yang PBI aja, jangan, Bu. Ya, karena nanti begitu didaftarkan mereka nggak mampu bayar iuran, kasihan, gitu ya. Karena kan tagihannya kan terus ada, gitu ya. Kemudian lampiran nonaktif, ya. Lampiran nonaktif ditandatangani oleh perwakilan serikat pekerja, tapi ditolak. Harusnya enggak ya, Pak. Coba nanti Bapak kasih contoh, gitu ya. Atau nama salah satu, coba kita lihat di sini ya, di form ini. Tanda tangan jabatan, nama perwakilan serikat pekerja atau perwakilan pekerja yang di PHK. Berarti ini salah satu saja. Kalau perwakilan serikatnya udah mengetahui, Bapak nanti coret. Ya, jangan ini nggak dicoret. Mana tahu nanti PIC itu nggak paham. Kalau misalnya Bapak tidak mencoret perwakilan pekerja, perwakilan serikat pekerja, misalnya yang tanda tangan Burhan, tapi penonaktifan nggak ada namanya Burhan. Asumsi kita, wah nggak bisa. Soalnya yang ada di sini nama-namanya nggak sesuai. Tapi kalau Bapak di sini coret perwakilan serikat pekerja, oh boleh, gitu ya. Berarti di sini Pak Burhan ini adalah perwakilan serikat pekerja. Kalau misalnya ada stempelnya, ya Bapak Ibu tambahkan stempelnya untuk meyakinkan bahwa itu memang sudah diketahui oleh serikat pekerja, gitu ya. Mungkin di sini masih miss saja, gitu ya. Harusnya sih serikat pekerja boleh untuk mewakili, ya. Cuman coret yang perwakilan pekerjanya, dikasih stempel kalau ada stempel, gitu ya, Pak Nurdin ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia ini serikat pekerja nggak ada, gitu ya. Perwakilan pekerjanya udah nggak ada, Bu. Udah nggak kerja, orangnya udah resign. Berarti nggak usah ditanda tangan. Tulis saja di sini, kami lampirkan surat resign pegawai. Kami lampirkan paklaringnya, gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Jadi yang tidak bisa ditanda tangan, gitu. Kalau yang tadi mungkin miss saja ya, karena mungkin verifikatornya ngelihat ini yang tanda tangan nggak ada namanya yang dikeluarkan. Mungkin tadi tidak dicoret bahwa dia mewakili serikat pekerja. Gitu ya, Pak Nurdin ya. Boleh nanti dicek. Kemudian tadi dari PT Tridaya ya, sudah terjawab. Tadi yang dari PT Gasi ya, berlaku ya di Bandung saja. Pak Nurdin, saya ada kirim email gagal edabu, tapi sampai sekarang belum diproses. Izin Bapak dimonitor saja secara berkala sampai N-1 di akhir bulan. Pastikan emailnya sudah terkirim benar dengan alamat yang tadi sudah kita sampaikan. selaras.kepwil5 BPJS Kesehatan. Kalau email itu sudah betul, Bapak aman. Andaikan dia tidak masuk, Bapak bisa nuntut kita gitu. Ya, Bapak Ibu juga bisa menuntut BPJS. Nah, tapi nanti kalau misalnya emailnya sekarang nih tanggal 20 ini kan batas akhir nih Bapak Ibu, yang belum silakan. Ternyata karena dikerjakan oleh Selaras itu nanti di tanggal 27 misalnya, begitu di feedback ternyata gagal gitu ya. Nah, Bapak Ibu confirm. Tapi
Tapi kami juga akan memonitoring BU-BU yang tiketnya gagal. Biar nanti kami juga bisa berkonfirmasi ulang ke Bapak Ibu. Kami akan upayakan email yang masuk di tanggal 20 seminimal mungkin, semaksimal mungkin gitu akan kami tuntaskan. Kalau selaras sudah cut off, akan kita bantu nanti di kantor cabang. Tapi kami juga mohon Bapak Ibu, tolong kelengkapannya dengan benar. Nanti kami akan lihat, misalnya bulan ini gagal, di selarasnya ditolak karena tidak lengkap, bulan besok terulang lagi ya sudah gitu. Tapi kalau cuman satu kali kita sudah sampaikan, BU-nya sudah paham, oh ya sudah, nggak apa-apa. Jadi nanti kami lihat gitu ya. Artinya apa? Biasanya yang ditolak oleh selaras itu berkasnya tidak lengkap. Misal pengajuan 1% tidak melampirkan surat kuasa. Nah, kita kerjakan nih di kantor cabang, lengkapi gitu ya. Misalnya mengajukan tanggal 20, ditolak tanggal 25, kita tahu, kita konfirmasi. Masih kita proses nih, walaupun di tanggal 25. Tapi yang prosesnya bukan selaras. Selaras itu di Jakarta, Bapak Ibu. Nah, kita di cabang gitu ya, kita proses. Tapi kalau berulang-ulang terus, nggak kita proses. Gitu ya. Nah, jadi tolong kerjasamanya. Misalnya gini, ngirim pengajuan tapi Excel-nya nggak ada. Kami akan reminder ya, kita cek, oh ya Excel-nya nggak ada Pak, tolong Pak ini nanti dilengkapi. Tapi kalau perilakunya begitu terus lewat tanggal cut off nggak kita proses. Gitu. Nah, jadi tolong kerjasamanya Bapak Ibu, tadi dokumennya lengkap. Kalau sudah lengkap, insya Allah itu nggak tertolak dari selaras. Yang kita antisipasi sekarang, nanti kita akan mulai monitoring di tanggal 21 sampai 27 sampai 28, mana yang gagal selaras akan kita feedback-kan. Tapi tolong bulan depan jangan diperbaiki untuk di bulan depannya, gitu ya. Nah, jadi termasuk juga penonaktifan. Penonaktifan juga nanti Bapak Ibu monitoring. Ya, kami akan konfirmasi kalau dokumennya belum lengkap, tapi pengajuan sudah di tanggal cut off, sebelum tanggal cut off. Kalau sudah dilewat tanggal cut off, mohon maaf. Kecuali tadi BU outsourcing. Ya, BU outsourcing. Oke, itu ya Bapak Ibu. Mungkin semoga semua paham tadi pertanyaan kita. Pak Nurdin sudah ya. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir nih, saya jawab yang via chat dari Bu Dewi R. Arum, PT Abakus ya. Bu, izin untuk pendaftaran mandiri tetap masa tunggu 14 hari atau bisa langsung aktif? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya. Yang menunggu 14 hari itu satu, kalau belum pernah punya BPJS sama sekali. Ya. Belum pernah punya BPJS sama sekali. Yang nunggu 14 hari, kalau dia pernah punya BPJS, kemudian nonaktif bulan ini, tapi dia tidak langsung bulan depan daftar. Nanti nunggu mau dipakai, nunggu bila perlu. Misalnya nonaktif Januari 2025, nanti ngaktifinnya di Desember 2025. Itu nunggu 2 minggu. Nah, yang tidak nunggu 2 minggu, ada juga. Kalau bulan ini nonaktif, bulan depan daftar. Ya, itu tidak nunggu 2 minggu. Atau yang kedua, sudah lama berhenti, misalnya dari tahun 2024, Januari, terus mau daftar bulan ini, tapi bersedia bayar dari Januari 2024. Itu tidak nunggu 14 hari. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Zulensi atas paparan materinya. Sekali lagi, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, dikarenakan untuk sesi tanya jawab sudah selesai, sebelum mengakhiri acara, akan ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Kang Zaki. Mangga kepada Bapak Ibu yang kameranya masih off untuk dinyalakan terlebih dahulu. Mangga Kang Zaki boleh dipandu. Selamat sore Bapak Ibu.
Izin, ini karena memang slide-nya banyak, jadi saya hanya foto untuk 3 slide saja Bapak Ibu ya. Mohon diberikan senyuman terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Mbak Dewi, terima kasih. Terima kasih kepada Kang Zaki. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah rangkaian acara hari ini telah selesai dan besar harapan kami, acara sosialisasi penambahan form peralihan pekerja ex PPUBU ke PBPU segmen Mandiri BPJS Kesehatan dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita bersama. Untuk informasi lebih lanjut, akan kami share melalui grup oleh RO di kecamatan masing-masing. Sebelum menutup acara ini, nggak afdol kalau nggak ada pantun. Maka dari itu, saya minta tolong cakepnya ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan menenteng naskah, istirahat di halte memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Atas nama BPJS Kesehatan, kami memohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas.